seorang pemimpin itu bisa mendapatkan manfaat apa yang kita dapatkan. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Toharoh. Nah, mungkin ada yang tahu apa sih yang tahu tentang arti toharoh? Bersuci, Pak. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ada yang tahu? Nah, toharoh itu menurut bahasa toharoh pengertian menurut bahasa ialah apa tadi? Bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan hadas najis dan kotoran. Nah, jadi taharah menurut bahasa ialah bersuci, sedangkan menurut istilah ialah menghilangkan hadas, najis dan kotoran dari anggota tubuh. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengetahui apa itu taharah, kita harus tahu dulu mengapa sih Islam bisa membahas tentang taharah. Mungkin ada yang tahu? Misalnya, Bapak Sep, biasa? Yang lain tahu? Harus bersih. Kan sholatnya harus bersih dulu. Ya, bisa. Untuk ibadah. Ada yang lainnya? Supaya sehat. Ya, bisa. Nah, dari pengetahuan adik-adik itu benar. Islam membahas toharoh supaya apa? Supaya kita bisa terjaga dari hal-hal yang berbau, entah hal-hal yang bisa membuat kita terkena penyakit, supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian toharoh. Lalu ada lagi sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk bersuci. Mungkin ada yang tahu sebab-sebab yang mengharuskan kita bersuci? Kalau kena Yang pertama karena hadas. Kedua, najis. ya, kedua. Nah, ini sebab-sebab yang mewajibkan kita untuk toharoh. Satu, karena terkena hadas. Dua, karena najis. Yang pertama, kita akan membahas tentang hadas. Ada yang tahu hadas terbagi berapa bagian? Dua. Oke, hadas dua bagian. Satu, Hadas kecil. Hadas besar. nah, kita diwajibkan untuk toharoh karena hadas kecil. Yang pertama itu cukup ringan, cukup kita dengan cara berwudu saja. Berbeda dengan cara toharoh dengan hadas besar. Kita harus adus karena hadas besar itu mencakup apa? Yang tahu? Mencakup tentang ibadah. Misalnya, kalau kita kena hadas besar, kita tidak boleh sholat. Kita harus adus dulu. Seperti mandi di kamar. Seperti apa, Bu? Mandi besar. Yang ibu lakukan sama suami. Itu yang mewajibkan untuk hadas besar. Ini biar lebih paham saya akan jelaskan ya hal-hal yang diharuskan untuk hadas kecil dulu. Yang pertama, karena buang angin, itu cukup dengan wudu. Itu apa ya? Ya. Yang kedua, apalagi Bu? Pangkal kulit. Bersentuhan. Bersentuhan. Ya, oke. Dan lain sebagainya. Itu yang mengharuskan kita untuk hadas kecil. Nah, ini caranya cukup dengan cara berwudu saja. Berbeda dengan hadas besar. Contohnya yang termasuk hadas besar apa tadi, Bu? Berjima. Oke. Mimpi jima.
Yang kedua, Mimpi jima. Head. Head. Terakhir nifas. head sama nifas. Nah, hadas besar ini khusus bagi kita ya, itu diwajibkan untuk hadus dulu. Kenapa? Karena hadas besar ini menyangkut tentang apa tuh? Tentang ibadah kita kepada Allah ya. Gagal. Nah, oke. Itu yang pertama, karena terkena hadas yang mewajibkan kita untuk taharah. Yang kedua, yang mewajibkan kita untuk taharah ialah apa ini, Bu? Najis. Najis. Najis itu terbagi 3 bagian. Najis terbagi 3 bagian. Mungkin ada yang tahu apa aja? Najis mughalado. Najis mughalado. Mutawasito. Mutawasito. Mukhafafah dan mughalado. Oke, mungkin ada yang tahu apa itu najis mughalado? Najis yang berat. Najis mutawasito? Pertengahan. Contohnya, Bu? Sedang, Pak. Ya, contohnya ada yang tahu? Itu Air kencing bayi. air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun Yang dan belum belum makan makan apa-apa kecuali ASI. Apakah benar, Sir? Kotoran manusia. Kalau salah ya. Apa itu kan kecil. Yang termasuk contoh najis mutawasito ialah seperti najis Kotoran manusia, kotoran hewan dan sebagainya. Dari itu cara mensucikannya harus dibersihkan dulu. Yang pertama rasa, yang kedua bau, yang ketiga warna. Nah, supaya kita lebih tahu apakah najis ini udah sah atau belumnya, kita harus tahu 3 aspek ini dulu. Apabila najis ini, yang 3 ini, syarat yang 3 ini belum hilang, belum komplit, maka najis itu tetap dianggap najis. Contohnya, apabila ada tai ayam, kotoran ayam, contoh kotoran ayam ya. Nah, sebelum ibu membersihkan ya, ibu itu harus tahu apakah ini najis udah bersih atau belum. Nah, ibu harus tahu yang 3 ini. Yang pertama, kalau ingin ibu lebih cepat lah, lebih praktis gitu ya. Ibu rasa dulu atau dilamot. Bapak harus pengalaman tuh. Ini maka biar kalian tahu ya, apakah najis itu suci atau belumnya. Kalian harus tahu ini yang 3 ini. Itu najis mutawasito. Yang kedua najis mukhafafah. Ada yang tahu? Air kencingan manusia. Ya, air kencing laki-laki yang belum makan apa-apa. Ingat? Anak laki-laki. Ya, anak laki-laki yang belum makan apa-apa. Kecuali ASI. Tapi kan kalau udah 2 tahun mah udah makan segala. Nah, itu mah udah dianggap najis mutawasito. Oh ya. Itu mah. Tapi Bu, kalau masih juga ada bayi ya, misalnya bayi yang baru umurnya 6 bulan, tapi udah dikasih makan apa-apa, itu juga sudah termasuk najis mutawasito. Nah, itu tentang najis mutawasito. Yang kedua tentang najis mukhafafah, itu cara mensucikan itu cukup gampang. Cukup dengan membersihkan yang terkena najis tadi. Misalnya baju ibu ya terkena najis anaknya ibu, cukup dengan dibersih oleh air, kecap ya suci. Oke. Yang ketiga najis mughalado. Ada yang tahu apa itu najis mughalado? Najis Najis turunannya besar. Oke. Contoh najis mughalado yang ada yang tahu lagi? Najis anjing dan babi. Ya. Tanah Najis mughalado itu najis yang sangat berat ya. Najis yang ditimbulkan karena kotoran
anjing, babi dan keturunannya. Misalnya kalau ada seseorang walaupun dia anaknya anak manusia tapi keturunannya di antara babi dan anjing itu juga sama dianggap. Ayah gitu. Hah? Misalnya kalau ada contoh kan kalau di film kan ada si tumbang tuh. Itu si tumbang kalau dari segi agama itu kalau dia sholat misalnya di masjid dia itu terkena najis mukul aduh. Kalau ada kan. Nah, cara membersihkan najis mukul aduh itu sangat berat. Yang pertama kita itu harus menyiapkan tanah. Mengapa tanah? Karena dalam sebuah penelitian ya, kalau nggak salah, dalam sebuah penelitian tanah itu bisa membersihkan bakteri-bakteri yang ada dalam najis dalam tubuh anjing dan babi. Saking hebatnya Islam tuh, bisa sampai ke sana. Yang kedua itu air. Air. Ini yang harus kita yang harus kita siapkan untuk membersihkan najis mukaladoh ini. Nah, caranya itu yang pertama kita itu harus bersihkan dulu tapak-tapak jejaknya anjing atau misalnya dengan cara harus hilang dulu jejak sama dengan ini sama dengan tanahnya ini. Lalu kita basuh dengan tanah sampai merata. Tapi ingat, misalnya ini sepetak kita temokan ya. Ini temok. Ada bekas anjing. Kita cuma membersihkan segini nih, hingga nyampe sampai full gini. Nah itu tetap akan bagian najis walaupun yang ini sudah bersih, yang ini belum. Makanya kita itu harus merata dalam membersihkan najis ini. Yang pertama ya kita itu harus dibersihkan dengan cara siram dulu dengan tanah yang merata. Yang kedua siram dengan air 7 kali. Dengan air 7 kali. Nah, maksudnya bukan dengan ember 7 ember, tapi dengan 7 siraman. Contohnya, kalau ember kita cuma cukup sampai segini, maka itu belum 1 putaran, tapi masih 1/4. Yang dimaksud dengan 7 kali siraman itu sampai full tempat yang terkena najis tadi. Itu baru dianggap 1 putaran. Lanjut sampai ke 7 kali. Nah itu sudah dianggap suci. Lalu kalau ada pertanyaan misalnya, Pak, itu sudah disucikan tapi masih ada bekas anjing, itu apakah sudah suci atau belum? Itu jawabannya belum. Kenapa? Karena jejaknya masih ada. Sedangkan syarat untuk mensucikan najis ini adalah harus hilang dulu ini rasa, bau, warna. Ingat, setiap najis itu harus hilang dulu ini, baru itu sudah dianggap suci. Jangan sampai kita ya dengan zamannya praktis ini, jangan sampai menyepelekan tentang najis, karena najis ini bisa mempengaruhi kita untuk diterima atau tidaknya amal kita. Hati-hati Bu, hati-hati ya. Ya. Iya Pak. Mungkin ada yang mau dipertanyakan tentang materi ini? Ini Pak, kalau itu anjing, kan anjing teh itunya ya yang najis teh, ininya apa? Kulitnya. Semuanya. Terus apa kulitnya juga gitu? Ini ya, dalam pandangan ini ya ada macam-macam tentang ada beberapa yang berpendapat tentang najis anjing atau babi ini ya. Ada yang mengatakan cuma kaki sama babangusnya. Yang kedua ada yang mengatakan seluruh tubuhnya itu najis. Iya. Tapi dalam kita kan menurut NU ya. Iya, NU sajalah. Kita kan menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Jadi kita berpendapat bahwa yang najis itu adalah apa sih? Tadi semuanya? Semuanya seluruh bulu-bulunya. Semuanya. Tapi kalau misalnya ada anjing atau babi ya, kalau bulunya itu kering, kita pegang itu bukan najis.
Jangankan bulu anjing, Bu, bulu kucing saja itu kan yang enggak najis ya. Bulu kucing atau bulu apa saja yang nempel sama kita itu dianggap najis. Tapi lain lagi dengan anggota tubuh kita. Kalau misalnya ada anggota tubuh kita ada yang luka, ada kulitnya yang kebuka, itu mah enggak najis. Ikan tuh, kalau kita bawa sholat enggak najis, cuma malu saja. Buat apa kita sholat bawa ikan, ya kan? Ya mungkin itu saja saya bisa bahas. Mungkin ada yang mau melebihkan tentang penelitian ini? Nggak ada? Masih mau bertanya gitu. Bisa kan? Untuk jenis tanahnya apa semua tanah itu Pak yang digunakan untuk membersihkan najis ugol? Iya bisa, asalkan suci. Nah, cara untuk mendapatkan tanah yang suci, kita jangan sembarangan, jangan sembarangan tanah. Misalnya kita ya ambil saja di komplek halaman kita, ada tahu kata ada kotoran ayam di atasnya, itu nggak boleh Pak. Oh, jadi yang harus kita itu cari tanah yang suci ya, biar kita tuh yakin tanah itu suci atau tidak. Kita lah minimal gali tanah minimal 30 cm Pak, lalu diambil ke tengahnya. Untuk meyakinkan. Mungkin ada lagi? Bapak kata ibu saya, Maya, kalau pipisnya udah kering nggak najis ya? Kalau pipis bayi udah kering itu najis tak? Katanya nggak najis. Dan Iya kan katanya gitu ya. Asalkan kita disucikan dulu. ya, Tapi anggar baru berdelam dari mobil. Dicuci. Iya kan, kalau dilap kan kita sama saja dengan disucikan. Ya minimal kita lah dibersihkan dulu air. Kalau yang masih najis mau apa? Tapi yang kalau najis mutawasyit yang udah tadi dikatakan, ya kita harus cuci dulu biar suci mah. Tetap dicuci. Mungkin saja yang Bapak bisa sampaikan, dan kesimpulan dari ini semua ialah bahwa kita itu harus bisa menjaga kebersihan, karena kebersihan itu menyangkut tentang diterima tidaknya salat kita, dan Allah pun sangat menyukai orang-orang yang bersih dan Karena Bapak tuh bertakwa. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Mungkin itu saja sebelum kita mengakhiri materi ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Mari kita baca doa sama-sama supaya kita barokah dengan apa yang Bapak sampaikan. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa bisa mendapatkan manfaat apa yang kita dapatkan. Oke anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Nah, mungkin ada yang tahu apa sih yang tahu tentang arti toharoh? Bersuci Pak. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah ada yang tahu? Toharoh itu menurut bahasa toharoh pengertian menurut bahasa ialah apa tadi? Bersuci. Bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah menghilangkan hadas, najis, dan kotoran. Nah, jadi taharah menurut bahasa ialah bersuci, sedangkan menurut istilah ialah menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari anggota tubuh. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengetahui apa itu taharah, kita harus tahu dulu mengapa sih Islam bisa membahas tentang taharah. Mungkin ada yang tahu? Misalnya, Bapak Sep, biasa? Yang lain tahu? harus bersih. Kan sholat
Ya bisa untuk ibadah. Ada yang lainnya? Supaya sehat. Ya bisa. Nah, dari pengetahuan adik-adik itu benar. Islam membahas toharoh supaya apa? Supaya kita bisa terjaga dari hal-hal yang berbau, entah hal-hal yang bisa membuat kita terkena penyakit, supaya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian toharoh. Lalu ada lagi sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk bersuci. Mungkin ada yang tahu sebab-sebab yang mengharuskan kita bersuci? Kalau kena itu kotoran. Yang pertama Habis buang air kecil. karena hadas. Karena ada Kedua, Karena ada najis. najis. ya, dua. Nah, ini sebab-sebab yang mewajibkan kita untuk toharoh. Satu, karena terkena hadas. Dua, karena najis. Yang pertama, kita akan membahas tentang hadas. Ada yang tahu hadas terbagi berapa bagian? Dua. Oke, hadas dua bagian. Satu, Hadas kecil, dan hadas besar. nah, kita diwajibkan untuk toharoh karena hadas kecil. Yang pertama itu cukup ringan, cukup kita dengan cara berwudu saja. Berbeda dengan cara dengan Hadas besar. toharoh dan hadas besar. Kita harus adus karena hadas besar itu mencakup apa? Yang tahu? Mencakup tentang ibadah. Misalnya, kalau kita kena hadas besar, kita tidak boleh sholat. Kita harus adus dulu. Seperti Ini apa? Mandi besar. Seperti apa, Bu? Mandi besar. Yang ibu lakukan sama suami. Itu yang mewajibkan untuk hadas besar. Ini biar lebih paham, saya akan jelaskan ya hal-hal yang diharuskan untuk hadas kecil dulu. Yang pertama, karena buang angin, itu cukup dengan wudu. Tuh apa ya? Ya. Yang kedua, apalagi Bu? Pangkal kulit. Bersentuhan. 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 Dengan lain murid. Ya, oke. Dan lain sebagainya. Itu yang mengharuskan kita untuk hadas kecil. Nah, ini caranya jangan cukup dengan cara berwudu saja. Berbeda dengan hadas besar. Contohnya yang termasuk hadas besar apa Bu tadi, Bu? Berjima. Berjima. Oke. Mimpi jima. Yang kedua, Berjima. Mimpi jima. head. Head. Terakhir dari pas. head sama nifas. Nah, hadas besar ini khusus bagi kita ya, itu diwajibkan untuk hadus dulu. Kenapa? Karena hadas besar ini menyangkut tentang apa tuh? Tentang ibadah kita kepada Allah ya. Salah kena. Gagal. Nah, oke. Itu yang pertama, karena terkena hadas yang mewajibkan kita untuk toharoh. Yang kedua, yang mewajibkan kita untuk toharoh ialah apa ini, Bu? Najis. Najis. Najis itu terbagi 3 bagian. Najis terbagi 3 bagian. Mungkin ada yang tahu apa aja? Najis mughalado. Najis mughalado. Mutawasito. Mutawasito, mukhafafah, dan mughalado. Oke, mungkin ada yang tahu apa itu najis mughalado? Najis yang Ya. berat. Najis mutawasito? Pertengahan. Contohnya, Bu? Sedang Pak. Ya, contohnya ada yang tahu? Itu Air kencing bayi. air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun Yang dan belum belum makan makan apa-apa kecuali ASI. Apakah benar, Sir? Kotoran manusia.
Oh, salah ya. Apa itu kan kecil. Yang termasuk contoh najis mutawasitoh ialah seperti najis Kotoran manusia. kotoran manusia, kotoran hewan dan sebagainya. Dari itu cara mensucikannya harus dibersihkan dulu. Yang pertama rasa, yang kedua bau, yang ketiga warna. Nah, supaya kita lebih tahu apakah najis ini udah sah atau belumnya, kita harus tahu 3 aspek ini dulu. Apabila najis ini, yang 3 ini, syarat yang 3 ini belum belum hilang, belum komplit, maka najis itu tetap dianggap najis. Contohnya, apabila ada tai ayam, contoh kotoran ayam, contoh kotoran ayam ya. Nah, sebelum ibu membersihkan ya, ibu itu harus tahu apakah ini najis udah bersih atau belum. Nah, ibu harus tahu yang 3 ini. Yang pertama, kalau ingin ibu lebih cepat lah, lebih praktis gitu ya. Ibu rasa dulu atau dilamot. Najis banget. Bapak harus pengalaman tuh. Ini kan biar kalian tahu ya, apakah najis itu suci atau belumnya. Kalian harus tahu ini yang 3 ini. Itu najis mutawasitoh. Yang kedua najis muhafafah. Ada yang tahu? Tadi. Air kencing anak laki-laki. Ya, air kencing laki-laki yang belum makan apa-apa. Ingat? Anak laki-laki. Ya, anak laki-laki yang belum makan apa-apa. Dan Kecuali sampai asis. umur 2 tahun. Tapi kan kalau udah 2 tahun mah udah makan segala. Nah, itu mah udah dianggap najis mutawasitoh. Oh ya. Itu Oh, mah. ya. Tapi Bu, kalau masih juga ada bayi ya, misalnya bayi yang baru umurnya 6 bulan, tapi udah dikasih makan apa-apa, itu juga sudah termasuk najis mutawasitoh. Nah, itu tentang najis mutawasitoh. Yang kedua tentang najis apa itu cara mensucikan itu cukup gampang, cukup dengan membersihkan yang terkena najis tadi. Misalnya baju ibu ya terkena najis anaknya ibu, cukup dengan dipercik oleh air, kecat ya suci. Oke. Yang kedua, yang ketiga najis mughaladoh. Ada yang tahu apa itu najis mughaladoh? Najis Najis turunannya besar. Oke. Contoh najis mughaladoh yang ada yang tahu lagi? Najis anjing dan babi. Ya. Tanah Najis mughaladoh itu najis yang sangat berat ya. Najis yang ditimbulkan karena kotoran anjing, babi dan keturunannya. Misalnya kalau ada seseorang walaupun dia anaknya anak manusia tapi keturunannya di antara babi dan anjing, itu juga sama dianggap ayah gitu. misalnya kalau ada contoh kan kalau di film kan ada si tumbang tuh itu si tumbang kalau dari segi agama itu kalau dia sholat misalnya di masjid dia itu terkena itu najis mughaladoh kalau ada kan. Nah, cara membersihkan najis mughaladoh itu sangat berat. Yang pertama kita itu harus menyiapkan tanah. Mengapa tanah? Karena dalam sebuah penelitian ya, kalau nggak salah, dalam sebuah penelitian tanah itu bisa membersihkan bakteri-bakteri yang ada dalam najis itu dalam tubuh anjing dan babi. Saking hebatnya Islam tuh, bisa sampai ke sana. Yang kedua itu air. Ini yang harus kita yang harus kita siapkan untuk membersihkan najis mughaladoh ini. Nah, caranya itu yang pertama kita itu harus bersihkan dulu tapak-tapak jejaknya anjing atau semisalnya lah dengan cara harus hilang dulu jejak sama dengan ini sama dengan tanahnya ini, lalu kita basuh dengan tanah sampai merata. Tapi ingat, misalnya ini sepetak
kita temokan ya. Ini temok. Tembok. Ada bekas anjing. Kita cuma membersihkan segini nih, nggak nyampe sampai full gini. Nah itu tetap akan bagian najis walaupun yang ini sudah bersih, yang ini belum. Makanya kita itu harus merata dalam membersihkan najis ini. Yang pertama ya, kita itu harus dibersihkan dengan cara siram dulu dengan tanah yang merata. Yang kedua, siram dengan air 7 kali. Dengan air 7 kali. Nah, maksudnya bukan dengan ember 7 ember, tapi dengan 7 siraman. Contohnya, kalau ember kita cuma cukup sampai segini, maka itu belum 1 putaran, tapi masih 1/4. Yang dimaksud dengan 7 kali siraman itu sampai full tempat yang terkena najis tadi. Itu baru dianggap 1 putaran. Lanjut sampai ke 7 kali. Nah itu sudah dianggap suci. Lalu kalau ada pertanyaan misalnya, Pak, itu sudah disucikan, tapi masih ada bekas anjing. Itu apakah sudah suci atau belum? Itu jawabannya belum. Kenapa? Karena jejaknya masih ada. Sedangkan syarat untuk mensucikan najis ini adalah harus hilang dulu. Ini rasa, bau, warna. Ingat, setiap najis itu harus hilang dulu ini, baru itu sudah dianggap suci. Jangan sampai kita ya dengan zamannya praktis ini, jangan sampai menyepelekan tentang najis, karena najis ini bisa mempengaruhi kita untuk diterima atau tidaknya amal kita. Hati-hati Bu, hati-hati ya. Ya. Iya Pak. Mungkin ada yang mau dipertanyakan tentang materi ini? Ini Pak, kalau itu anjing, kan anjing teh itunya ya yang najis teh, ininya apa? Kulitnya. Semuanya. Terus apa kulitnya juga gitu? Ini ya, dalam pandangan ini ya, ada macam-macam tentang ada beberapa yang berpendapat tentang najis anjing atau babi ini ya. Ada yang mengatakan cuma kaki sama babangusnya. Yang kedua ada yang mengatakan seluruh tubuhnya itu najis. Oh iya. Tapi dalam kita kan menurut NU ya. Iya, NU sajalah. Oke. Kita kan menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Jadi kita tidak apa bahwa yang najis itu adalah apa sih? Tadi semuanya? Semuanya, seluruh bulu-bulunya. Semuanya. Tapi kalau misalnya ada anjing atau babi ya, kalau bulunya itu kering, kita pegang itu bukan najis. Tapi katanya kering juga. Kalau Iya. nempel, Apa? nempel ke badan kita, terus kita. Jangankan bulu anjing, Bu. Bulu kucing saja. Itu kan yang enggak najis ya. Bulu kucing atau bulu apa saja yang nempel sama kita itu dianggap najis. Tapi lain lagi dengan anggota tubuh kita. Kalau misalnya ada anggota tubuh kita, ada yang luka, ada kulitnya yang kebuka, itu mah enggak najis. Ikan tuh. Kalau kita bawa sholat enggak najis, cuma malu saja. Buat apa kita sholat bawa ikan ya kan? Ya mungkin itu saja yang saya bisa bahas. Mungkin ada yang mau melebihkan tentang penelitian ini? Gak ada? Masih mau bertanya gitu. Bisa kan? Untuk jenis tanahnya apa semua tanah itu Pak yang digunakan untuk membersihkan najis Ugoloro? Iya bisa, asalkan suci. Nah, cara untuk mendapatkan tanah yang suci, kita jangan sembarangan, jangan sembarangan tanah. Misalnya kita ya ambil saja di komplek halaman kita, ada tahu kata ada kotoran ayam di atasnya, itu nggak boleh Pak. Oh, iya. Jadi yang harus kita itu cari tanah yang suci ya, biar kita yakin tanah itu suci atau tidak, kita lah minimal gali tanah minimal 30 cm Pak, lalu diambil itu tanahnya. Untuk meyakinkan. Mungkin ada lagi? Bapak kata ibu saya, Maya, kalau pipisnya udah kering nggak najis ya? Kalau pipis bayi udah kering
Asalkan kita disucikan dulu. Ya. Tapi anggar ya baru gelap. Dari mobil. Dicuci. Iya kan, kalau dilap kan itu kan sama saja dengan disucikan. Ya minimal kita lah dibersihkan dulu air. Kalau yang masih najis mau apa? Tapi yang kalau najis mutawassit mah yang udah tadi dikatakan, ya kita harus cuci dulu biar suci mah. Tetap dicuci. Mungkin saja yang Bapak bisa sampaikan, dan kesimpulan dari ini semua ialah bahwa kita itu harus bisa menjaga kebersihan, karena kebersihan itu menyangkut tentang diterima tidaknya salat kita, dan Allah pun sangat menyukai orang yang bersih dan Bapak tuh bertakwa. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Mungkin itu saja sebelum kita mengakhiri materi ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Mari kita baca doa sama-sama supaya kita barokah dengan apa yang Bapak sampaikan. Wallahu musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi